Mulailah dari dalam diri, kenali siapa kamu sebenarnya. Nilai dan tujuan yang kau pegang jadi fondasi kuat perjalanan. Jangan takut pada ujian, belajar dari setiap langkah. Seperti satria yang tersembunyi, teguh menanti datang waktunya. Jiwa terpilih, bangunlah dirimu dengan tekad yang takkan luntur. Disiplin dan hati yang kuat, bawa cahaya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Pernahkah kamu merasa punya teman yang selalu bikin drama? Maunya menang sendiri dan kurang peduli sama perasaan kamu? Bisa jadi dia punya kecenderungan narsistik. Tapi, apakah kita harus langsung menjauhinya? Mari kita bahas di episode kali ini. Jiwa Terpilih, berteman dengan narsistik, antara drama dan pelajaran. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. godaan hidup, bersama kita akan melangkah maju, menjadi perubahan yang baru. Mari kita mulai pembahasan. Segmen 1. Ciri-ciri teman narsistik. Sebelum kita lanjut, penting untuk diingat bahwa kita nggak bisa sembarangan mendiagnosis teman kita. Tapi ada beberapa ciri-ciri umum yang bisa jadi indikasi bahwa teman kita punya kecenderungan narsistik. Ciri-ciri teman narsistik seperti selalu membicarakan diri sendiri, kurang empati, suka memanfaatkan orang lain, merasa paling benar, butuh validasi terus-menerus, sering meremehkan atau mengkritik orang lain, dan sulit mengakui kesalahan sendiri. Contoh cerita tentang pengalaman punya teman narsistik. Saya punya teman yang selalu cerita tentang dirinya sendiri, tanpa pernah bertanya bagaimana kabar saya. Setiap kali saya cerita tentang masalah saya, dia selalu membandingkan dengan masalahnya yang lebih besar. Segmen 2. Dampak pertemanan dengan narsistik. Berteman dengan orang narsistik bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional kita. Kita bisa merasa tidak dihargai, tidak didengar, dan bahkan dimanipulasi. Dampak negatifnya seperti merasa kelelahan emosional, harga diri menurun, merasa bersalah atau bertanggung jawab atas masalah teman, dan sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Segmen 3. Strategi menjaga diri. Meskipun berteman dengan orang narsistik bisa jadi tantangan, bukan berarti kita harus langsung memutuskan pertemanan. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan tetap menjaga hubungan jika memang kita ingin mempertahankannya. Membahas strategi-strateginya, seperti menetapkan batasan yang jelas. Katakan tidak jika dia meminta sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman. Jangan biarkan dia memanfaatkan kamu. Jangan terpancing emosi. Jaga emosi kamu tetap stabil. Jangan biarkan dia memprovokasi kamu. Fokus pada diri sendiri. Prioritaskan kebutuhan dan kebahagiaan kamu. Jangan korbankan diri kamu demi dia.
dan mencari dukungan dari orang lain. Bicaralah dengan teman atau keluarga tentang apa yang kamu rasakan. Jangan memendamnya sendiri. Dan menerima bahwa dia tidak akan berubah. Jangan berharap dia akan tiba-tiba menjadi orang yang lebih empatik atau perhatian. Terima dia apa adanya dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Contoh konkret bagaimana menerapkan strategi-strategi ini dalam situasi sehari-hari. Contoh, jika teman penderita narsistik minta bantuan, kata saja tidak bisa, bila bantuan yang dia tawarkan bisa merugikan diri sendiri. Jangan terpancing emosi jika teman narsistik mulai ngomong ini itu yang tidak jelas tentang Anda. Fokus pada penderitaan demi kesehatan mental Anda. Cari dukungan orang-orang di sekitar Anda yang juga ikut mendengarkan. Dan harus sadar diri bila teman narsistik Anda tidak akan pernah berubah, baik sikap maupun ucapan dan perbuatan. Segmen 4. Kapan harus mengakhiri pertemanan? Ada kalanya meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, pertemanan dengan orang narsistik tetap tidak sehat dan merugikan kita. Lalu kapan kita harus mengakhiri pertemanan? Tanda-tanda bahwa pertemanan harus diakhiri seperti kamu merasa terus-menerus dimanfaatkan dan tidak dihargai. Kesehatan mental dan emosional kamu terganggu. Dia tidak menghormati batasan yang kamu tetapkan. Dia selalu membuat kamu merasa bersalah atau tidak berharga. Dan kamu merasa lebih buruk setelah berinteraksi dengannya. Mengakhiri pertemanan memang tidak mudah, tapi terkadang itu adalah pilihan terbaik untuk kesehatan mental dan emosional kita. Ingat, kamu berhak mendapatkan pertemanan yang sehat dan suportif. Tips tentang cara mengakhiri pertemanan dengan baik-baik, jika memungkinkan, atau cara menjaga jarak jika tidak memungkinkan. Batasi pertemuan dengan teman narsistik secara perlahan. Jangan sengaja mengechat dirinya terlebih dahulu jika bukan dalam kondisi penting. Jangan suka ngomongin teman yang narsistik ke orang lain jika sedang berusaha menjaga jarak untuk menjauh. Jangan terpancing untuk melihat status atau story media sosial teman yang narsistik. Dan sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kesimpulan. Jadi, berteman dengan orang narsistik itu bisa jadi pengalaman yang campur aduk. Di satu sisi, kita mungkin merasa tertarik dengan karisma dan kepercayaan diri mereka. Tapi di sisi lain, kita juga bisa merasa lelah, tidak dihargai, dan bahkan dimanipulasi. Penting untuk diingat bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Dengan mengenali ciri-ciri teman narsistik, menetapkan batasan yang jelas, dan fokus pada diri sendiri, kita bisa menjaga diri dan tetap menjalin hubungan jika memang kita inginkan. Namun ada kalanya kita harus mengakui bahwa pertemanan itu tidak sehat dan merugikan kita. Jangan ragu untuk mengakhiri pertemanan jika itu adalah pilihan terbaik untuk kesehatan mental dan emosional kita. Ingat, kamu berhak mendapatkan pertemanan yang suportif, jujur, dan saling menghargai. Pada akhirnya, yang terpenting adalah mencintai dan menghargai diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa menarik orang-orang yang positif dan suportif ke dalam hidup kita.
mengalir di kejauhan. Cerita terpilih, jiwa yang menantang. Itu dia pembahasan kita tentang berteman dengan narsistik. Semoga episode ini memberikan pencerahan dan membantu kamu mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Ingat, kamu berhak mendapatkan pertemanan yang sehat dan bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kecil penuh makna terus melaju. Dalam gelap suara kita terus menyatu. Sambut dunia dengan jiwa yang terpilih. Bersama kita raih mimpi yang tertulis. Jiwa terpilih, nyalakan api dalam diri. Cerita terbuka, membebaskan hati. Setiap langkah, setiap cerita yang terukir. Bersama kita juara dalam perjalanan ini. Dari suara lahir kekuatan baru. Podcast ini tempat jiwa bersatu. Berani bermimpi, berani melangkah maju. Jiwa terpilih, inspirasi yang takkan ragu. Jiwa terpilih, nyalakan api dalam diri. Cerita terbuka, membebaskan hati. Setiap langkah, setiap cerita yang terukir. Bersama kita juara dalam perjalanan ini. Nyalakan jiwa bersama jiwa terpilih. Cerita kita abadi dan tak terbilang mahal.